Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para penonton Aldi Awaludin Channel. Pertama tentunya mudah-mudahan konten yang kami buat ini insya Allah bertujuan untuk syiar dan berbagi kisah indah selama menjalani perjalanan umroh. Subhanallah, alhamdulillah tahun ini saya bisa berkesempatan melakukan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah ya. Dan perjalanan pertama kami ini saya didampingi atau saya diajak oleh adik saya ya, juga adik ipar saya, ada juga mertua adik saya, dan juga ada Norma Risma dan bapaknya Pak Alam ya. Ini detik-detik pertama kali pesawat akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ya. Jadi saya tuh semalaman perjalanan itu ada sekitar 10 jam guys. Jadi kita berangkat sekitar setengah 1 dini hari waktu Indonesia bagian barat ya, dan tiba di waktu Arab Saudi sekitar pukul setengah 6 pagi ya. Jadi di Arab Saudi itu jamnya lebih lambat 4 jam. Jadi sebenarnya terhitung perjalanan kita ini sekitar 10 jam. Nah, ini adalah suasana di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Saya bersama keluarga, ini istri, adik saya, Norma Risma juga ada, bapaknya juga ada, itu opu kakek alias mertua adik saya dari Makassar juga ikut ya. Alhamdulillah kita tiba dengan selamat. Kurang lebih sekitar jam 7-an lah ya, kita sudah pindah lagi ke bus dan persiapan menuju Madinah Al Munawwaroh. Jadi para penonton sekalian, dalam melakukan ibadah umroh, kadang travel itu ada yang langsung ke Mekah ya, melakukan umroh berarti harus mikot di pesawat. Tapi banyak juga yang transit dulu ke Madinah ya, sehingga kita mempersiapkan umrohnya fisiknya lebih kuat. Ada yang langsung ke Mekah, ada juga yang ke Madinah dulu ya. Kalau ke Mekah biasanya para jamaah umroh akan melakukan mikot di pesawat ya, mengambil mikot di pesawat dengan langsung menggunakan baju ihram di pesawat. Nah, sedangkan travel yang saya gunakan adalah travel Simply ya. Travel Simply sendiri sering memberangkatkan wisata halal ya, selain umroh juga banyak sekali. Simply merupakan travel yang besar yang insya Allah dapat membuat kenyamanan bagi seluruh jamaah dalam melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Perjalanan setelah 10 jam kita di pesawat, kita langsung sambung ke Madinah 6 jam ya. Jadi antara Jeddah ke Madinah itu sekitar 6 jam perjalanan ditempuh dengan menggunakan bis pariwisata ini ya. Masya Allah. Dan di sepanjang perjalanan saya tidak bisa tidur karena saya melihat, wah ini jazirah Arab loh, ini Arab gitu ya. Dan juga ternyata tidak semuanya kering. Mendekati Madinah ternyata di gunung-gunung, bukit-bukit itu sudah mulai tumbuh subur, hijau-hijau rerumputan ya. Masya Allah ya. Jadi di kiri kanan kita akan disuguhkan dengan gunung-gunung kecil atau bukit-bukit kecil yang ternyata sudah mulai ditumbuhi oleh pepohonan ya. Wah, nah Sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Ini saya juga pada saat itu agak deg-degan juga ya, karena pertama kali loh ya saya umroh dan sangat bersyukur sekali saya. Assalamualaikum. Nah, saat ini kita hari pertama akan coba makan dulu di restoran apa ini? Ya. Nah, pemirsa silakan nanti saya akan coba macam makanan. Ini restoran. Jadi restorannya pun dipisah. Jadi bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sana. Nah, insyaallah kita alhamdulillah 5 jam perjalanan dari Jeddah dan
tiba di Haram Madinah. Ini kita akan coba makan dulu di restoran yang pertama. Ya, para penonton sekalian, setelah kita tiba di kota Madinah, kita langsung diarahkan oleh travel kita Simply dan juga ustadznya ya. Jadi kita di sana tuh diarahkan ke salah satu restoran yang terkenal di Madinah. Kita makan nasi mandi lah ya. Sebutnya nasi mandi kalau khas di sana tuh ya. Di antaranya ada nasi kebuli dan juga nasi bukhori ya, seperti itu tuh. Kita makannya tuh di nampan-nampan. Idealnya kita itu kalau makan satu nampan itu berempat bagi orang Indonesia ya. Jadi waktu itu kita agak telat makan tuh. Kita agak sedikit nafsu sehingga satu nampan berdua. Alhasil kita nggak habis makanannya, masih banyak ya. Dan kalau mungkin orang Arab itu kan satu nampan berdua. Tapi kalau orang Indonesia biasanya dan layaknya harusnya satu nampan itu berempat ya. Dan di situ kita masih banyak sisa ya. Tapi masih bisa dibungkus lah. Wah, ini recommended sekali, enak. Apalagi yang ada kismis-kismisnya. Wow, mantep. Khas dari Arab Saudi, rempahnya itu kerasa banget. Beda dengan orang Arab. Tuh, kalau orang Arab makan senampan pun ada yang sendiri tuh. Ini abah-abah dari Arab nih, Tuan Syekh kali ya. Beliau makan sendiri aja. Dan yang unik di Arab itu setelah makan nasi kebuli, kita minumannya itu biasanya dikasih Miranda kalau enggak Pepsi ya, yang jelas bersoda-soda. Ya, alhamdulillah, syukurillah kita udah tiba di Ritz Al Madinah Hotel. Ke Masjid Nabawi pun, Masjid Nabawi nggak jauh ya, alhamdulillah lokasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anies Baswedan. Anies Baswedan, subhanallah. Ya. Alhamdulillah kita. Ini welcome drinknya. Welcome drink. Air jam-jam bukan ini? Oh, bukan ya. Bismillah dulu. Wah. Gimana rasanya? Apa? Rasanya apa? Kayak asam gitu? Kecut. Asam. Asam ya. Coba. Nah, jadi ininya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teh Arab ya. Teh Arab ya. Kayak akan rempah ya. Betul. Kayak akan rempah ini. Kayak ada rasa jahe gitu. Ya kayak makan nasi yang tadi rasanya ya, tapi seger. Kalau saya suka sama rempah-rempah. Subhanallah. Ahlan wa sahlan Madinah. Nah, Madam, kita baru sampai Madam. Kita baru sampai di hotel, Masya Allah. Kebetulan hotelnya juga nggak jauh dari Masjid Nabawi. Nabawi. Jadi bisa Kapanpun sholatnya di masjid. Ibadah itikaf 1000 kali lebih baik dari sholat di masjid. Ya, Masya Allah. Nah, ini dia Norma. Apa kabar Norma? Masya Allah. Wah. Gak nyangka sih. Gak nyangka ya. Udah di sini. Udah di sini ya. Masya Allah. Melakukan semuanya, mau berdoa semuanya pokoknya. Amin. Dilihatkan ya yang terbaik. Nah, apa kakek? Alhamdulillah sudah sampai di Madinah Al Munawwarah, siap untuk beribadah umroh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan sampai dapat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Terakhir haji ke sini ya? Haji ya? Haji 2006. Belum pernah kesini lagi? Belum pernah kesini lagi. Alhamdulillah. Ya, ampun nenek, gimana ampun nenek? Alhamdulillah, akhirnya saya kembali lagi ke sini. Kembali lagi ya, Masya Allah. 5 tahun yang lalu dia ibadah umroh. Oh, nggak diantar sama ibu kakek? Datang Sendiri aja. Akhirnya bisa berdua ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan hotelnya dekat sekali dengan Nabawi. Insya Allah. Nah guys, setelah kita istirahat sejenak di hotel dan juga kita melakukan sholat jamaah takhir
Karena kan kita perjalanan itu sholatnya di jamak ya. Sehingga kita melakukan sholat jamak takhir di waktu asar. Dan ini sekitar jam 5 sore saya mulai merapat untuk melaksanakan persiapan ibadah sholat maghrib di Masjid Nabawi. Dan biasanya saya kan lihatnya cuma di TV-TV atau di video-video ya. Nah ini saya bisa melihat langsung nih payung-payung di Madinah nih. Ini sekitar jam 5-an sore ini. Waktu itu waktu Indonesia, bukan waktu Indonesia dong, waktu bagian Arab Saudi ya. Dari kejauhan saya sangat takjub sekali melihat kemegahan dan kemewahan dari Masjid Nabawi itu sendiri ya. Nah payung-payungnya juga sudah mulai terlihat tuh dari kejauhan. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi Madinah tuh benar-benar melambangkan ketawaduan dan sejuk sekali dan nyaman. Tentunya bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sungguh bahagia sekali rasanya berkesempatan menjadi tamu Allah dan berkunjung ke kota atau makam Nabi. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang nonton video ini, saya doakan mudah-mudahan juga bisa berziarah ke makam Nabi dan juga ke Mekah tentunya ya. Menjalankan baik itu ibadah umroh ataupun haji. Subhanallah alhamdulillah. Nah ini di kisaran waktu pukul 6 sore ya atau pukul 18. Karena otomatis setiap jam 6 pagi payung terbuka dan jam 6 sore payung-payung mulai tertutup. Ini kita di gerbang 334 lah ya. Jadi tempat kita janjian, karena di Masjid Nabawi kita dipisah antara tempat sholat pria dan tempat sholat wanita itu dipisah. Nanti kita ketemuannya di situ tadi di gate 334 itu. Dan ini gerbang untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan biasanya saya sih sering masuknya di gate ini, gate 22. Minum dulu opo air zam-zam Bang Nur. Kita minum air zam-zam dulu. Dan ini di dalam Masjid Nabawi ya. Insyaallah subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Kita akan coba merangsek terus maju ke saf yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وعلى اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا. Nah para penonton sekalian, sebetulnya setelah tadi
saya sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah bersama opu kakek, Pak Nur Salam, bapaknya Norma, dan adik saya, adik ipar saya Andi Hairul. Saya coba masuk merangsak ke depan. Jadi sebetulnya di depan saya ini adalah raudhah ya, tempat sholat Nabi, ada mimbarnya Nabi juga. Terus ini tuh raudhah itu sebetulnya digambarkan adalah nanti di surga itu adalah, ini adalah taman surga ya, taman surga, masya Allah. Tapi seiring berjalannya waktu di dewasa ini atau di waktu ini, raudhah itu tidak bisa serta-merta kita masuk semua ke sana. Jadi ini ditutup oleh tirai putih dan ada penjadwalan khusus jika ingin kita sholat di raudhah. Kalau dulu sih cerita pada zaman dulu ya, atau di sebelum Covid lah ya, orang-orang bisa bebas untuk sholat di raudhah ya, yang diriwayatkan bahwa jika kita sholat husu dan juga berdoa di raudhah, doa-doa kita insya Allah mustajab, seperti itu ya. Tapi di dewasa ini pasca Covid, kita tidak serta-merta bisa sholat langsung di raudhah ya. Jadi saya coba merangsak ke depan untuk persiapan sholat isya waktu itu ya, sholat isya, dan pas di depan saya itu adalah raudhah ya. Jadi saya pikir waktu itu nanti setelah sholat isya kita bisa masuk ke raudhah. Ternyata raudhah sudah dibatasi seperti. Alhamdulillah hari pertama kita sholat di Masjidil Haram, pada bengkak-bengkak be, Mami. Waduh, Masjid Nabawi maksudnya. Tadi ngomong Masjidil Haram ya. Masjid Nabawi. Insya Allah, Mami, bercucuran air mata. Kita masih nggak nyangka loh sebenarnya ini. Insya Allah. Norma, gimana? Kemana nih? Lanjut, kita mau cari street food. Nah, dan ini Masjid Nabawi malam hari itu. Jadi di sini tuh hotel kiri kanan. Termasuk hotel kita di sini. Sebelah sini hotel kita nih. Al-Riz, ada, wah makanya ada Hilton dan banyak lagi hotel. Nah ini di seberang jalan ini katanya infonya ada street food, kita akan coba ya. Jajaki tuh, dimarahin tuh askarnya, galak-galak askarnya. Haj katanya. Insya Allah itu malam-malam. Jogja mana ini? Jogja mana ini? Jogja Arab. 100. Berapa itu ya? Berapa ini jadinya? 100 lembar mau. Waduh. Bagus. Iya 100 lembar 100 ribuan. Ya 300.000. Ada yang murah. Ini 300.000. Bisa ada. Ayo, cepat haj cepat. Itu bagus. Haj lapar nih haj. Haj lapar lah haj. Aduh. Hangri, waduh, mau belanja baru hangri ingat. Nanti kesini lagi. Ya udah beli 100. Udah 110. Ya. 100. Kasihan biar dia. Peci pakai. 1. Langsung 100. Peci 1. Iya. Kelaro. Iya, sisi banyak. Ya udah begitu. Nanti ini anak tudungnya kecilkan dikit. 110, 120 sama kecil 100. Kamu makan 20. Hah? 20 ini.
Halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Banten. Dari Yaman. Oh, Yaman. Patra. Oh, Masya Allah. Masya I love Allah. you Indonesia, I love you Malaysia. Indonesia. Somalia. Ala Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Ini 20 aja. Ini asli tak luntur ballah sahih. Bahum tak ada. Ini asli. iPhone tadi, Hah? iPhone tadi. 12. Masya Allah. 12, iPhone 12. Oh. Itu minyak wangi. Kode kan, iPhone kode. No, 12. 12 kan? 12. Udah. Good ya. Berapa? Ya, alhamdulillah itu tadi para penonton sekalian, vlog pertama di Madinah ya, di hari-hari pertama di kota Madinah sebelum kita ke Mekah. Nantikan konten selanjutnya, kita nanti akan melihat juga, dan insya Allah ada saya bersama rombongan menuju Raudhah dan makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus dan monitor terus channel Aldi Awaludin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.